Sinpo TV kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam berita pilihan selama sepekan. Edi Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka. Angka COVID-19 meningkat, sejumlah sekolah hentikan pembelajaran tatap muka. Kapolri minta percepatan vaksinasi booster. Perayaan Tahun Baru Imlek diwarnai dengan protokol kesehatan yang ketat. Dalam kunjungan kerja Presiden, Jokowi berikan rumah untuk Mauna hingga resmikan pelabuhan di Toba. Berikut berita pilihan selengkapnya. Bareskrim Polri resmi menetapkan aktivis media sosial Edi Mulyadi sebagai tersangka kasus ujaran kebencian dari pernyataan kontroversialnya. Usai menjadi tersangka, Edi Mulyadi pun langsung ditahan di rutan Bareskrim Polri. Malam ini saya akan menyampaikan update penanganan kasus ujaran kebencian dan pemberitaan bohong yang dilakukan oleh Saudara EM. Seperti kita ketahui bahwa Saudara EM tadi pagi kurang lebih pukul 9:54 telah memenuhi surat panggilan kedua yang dilayangkan, dan setelah hadir dilakukan swab dulu terhadap Saudara EM dan hasilnya negatif. Setelah itu dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan terhadap Saudara EM sebagai saksi. Pemeriksaan berlangsung dari pagi hingga pukul 16:15. Itu pemeriksaan sebagai saksi. Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan memperhatikan dengan beberapa bukti pemeriksaan saksi dengan jumlah 55 orang, terdiri dari 37 saksi dan 18 ahli. Saksi ahli terdiri dari saksi ahli bahasa, saksi ahli sosiologi hukum, saksi ahli pidana, ahli ITE, analisis medsos, digital forensik, dan antropologi hukum. Setelah itu penyidik melakukan gelar perkara. Hasil dari gelar perkara, penyidik menetapkan status dari saksi menjadi tersangka. Kemudian hasil pemeriksaan penetapan tersangka mendasari penerapan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan sara. Kemudian dijuntukan juga di pasal 14 ayat 1 dan ayat 2, juga dijuntukan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Perhimpunan Hukum Pidana, dan juga dijuntukan pasal 156 KUHP. Kemudian setelah diperiksa sebagai tersangka yang berlangsung dari 16.30 sampai 18.30 untuk kepentingan penyidikan perkara dimaksud terhadap Saudara EM, penyidik
melakukan penangkapan dan dilanjutkan penahanan. Penahanan dilakukan dengan alasan subjektif dan alasan objektif. Alasan subjektif karena dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan mengulangi perbuatannya kembali. Sedangkan alasan objektif, ancaman yang diterapkan kepada tersangka di atas 5 tahun. Demikian teman-teman, cukup jelas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegiat media sosial Adam Denny ditangkap Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri atas laporan polisi yang dibuat oleh seseorang berinisial SYD. Penangkapan tersebut dilakukan pada Selasa 1 Februari 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat karena postingan dokumen elektronik di media sosial. Terkait dengan kasus laporan terhadap saudara inisial AD. Jadi benar, tadi malam sekitar pukul 19.00 saudara AD sudah diamankan oleh penyidik Direktorat Siber Bareskrim Polri. Hal ini terkait dengan tindak pidana melakukan upload atau mentransmisikan dokumen elektronik yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 1, 2, dan 3, junto pasal 32 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang ITE mendasari laporan polisi LP nomor LP/0040/0040/2022/SPKT/Direktorat Tindak Pidana Siber tanggal 27 Januari 2022 dengan pelapor saudara SYD. Dalam pemeriksaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi dan juga saksi ahli. Saksi ahli adalah ahli tindak pidana dan ahli ITE. Pada kesempatan ini juga kami menghimbau kepada masyarakat agar tidak mengambil data pribadi orang lain dan mengupload ke media sosial tanpa seizin pemilik data yang tentunya dapat menimbulkan konsekuensi hukum ke depannya. Salah satu warga Palembang yakni Maunah yang tinggal di rumah tak layak huni dan menyatu dengan kandang ayam bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi pun berjanji akan membangunkan rumah baru untuk Maunah.
berkenaan dengan viralnya Waonah di media. Setelah bertemu dengan Bapak Presiden kemarin, jadi program kami ke depan, kami diperintahkan Bapak Kapolrestabes langsung untuk melakukan percepatan pembenahan. Salah satunya hari ini nanti kita lihat di lapangan, untuk rumahnya dari Waonah ini mungkin akan kita bedah rapi, tapi kita pindahkan ke tempat yang sudah diberikan hibah dari salah satu warga di sekitar ini. Disinilah kondisi hibah tanah yang akan kita bangun bersama masyarakat di RT 47, mensupport bersama-sama bergotong royong untuk membangun rumah yang layak buat Waonah dan Mengetet. Yang akan dibangun luas rumahnya 6x6. 6x6 kita bangun rencana 2 kamar. Setelah itu kita buatkan langsung di dalamnya tempat WC supaya Waonah ini tidak jauh lagi untuk ke WC ataupun mandi, enggak seperti yang kita lihat dengan keadaan yang sekarang ini. Nah, mudah-mudahan dengan kita bangun ini Waonah dan Mang Eten ini dapat lebih semangat lagi. Saya ucapkan terima kasih, mohon izin Bapak Presiden, terima kasih banyak atas bantuan Bapak pada warga kami. Insya Allah dengan Bapak bantu dan sentuh langsung kami warga di bawah ini, insya Allah kami bisa lebih baik lagi, masyarakat Bapak akan lebih sejahtera. Apalagi di zaman pandemi COVID ini Bapak, kami sangat juga membutuhkan sentuhan langsung dan melihat langsung ke lapangan bahwa ini ada salah satu warga kita juga yang sangat memerlukan bantuan oleh Bapak Presiden. Terima kasih banyak Bapak Presiden. Presiden Joko Widodo meresmikan 7 pelabuhan penyeberangan dan 4 kapal motor penumpang di kawasan dermaga Pelabuhan Aji Bata, Kabupaten Toba pada Rabu 2 Februari 2022. Jokowi berharap pelabuhan penyeberangan dan KMP yang telah diresmikan dapat mendukung keberadaan Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di tanah air. Saat ini kita berada di Pelabuhan Aji Bata, peresmian 7 pelabuhan oleh Kementerian Perhubungan ditambah dengan 4 kapal. 7 pelabuhan itu antara lain Pelabuhan Aji Bata, Pelabuhan Tiga Ras, Simanindo, Muara, Bakti Raja, Tongging, dan Balige. Ada 4 kapal juga yang diresmikan oleh Bapak Presiden pada hari ini, yaitu KMP Pora-Pora, KMP Caldera Toba, KMP Bus Air Jurung-Jurung, serta Bus Air KMP Asa-Asa. Kami PT ASDP Indonesia Ferry Persero mendukung program pemerintah dalam meningkatkan konektivitas pariwisata di Danau Toba sebagai kawasan pariwisata strategis nasional. Saya berharap dengan beroperasinya pelabuhan dan kapal-kapal ini akan mendukung keberadaan destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia. Aksesnya ke berbagai tempat di Danau Toba akan menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih lancar.
Sekolah SDN 03 Durikepa Kebonjeruk menghentikan pembelajaran tatap muka untuk sementara waktu, lantaran salah satu dari siswanya terpapar COVID-19. Pihak sekolah pun sigap melakukan pembelajaran jarak jauh untuk memperketat lagi siswa-siswinya. Seperti inilah kondisi Sekolah Dasar Negeri 11 Durikepa Kebonjeruk, Jakarta Barat yang tampak sepi dari aktivitas belajar mengajar tatap muka pagi tadi. Pasalnya sejak kemarin sekolah ini menghentikan kegiatan pembelajaran tatap muka untuk sementara waktu, menyusul salah satu siswanya kelas 2 terkonfirmasi COVID-19 dari penularan orang tuanya. Guna mengantisipasi penularan COVID-19 lebih meluas kembali, pihak sekolah kini terpaksa memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk 400 lebih siswanya. Penyemprotan disinfektan pun terus dilakukan pihak sekolah ke seluruh area kelas dan gedung sekolah. Hari ini aktivitas belajar mengajar di sekolah ini gimana, Pak? Ya, untuk sementara di PJJ-kan dulu, Pak, belajar di rumah. Sejak kapan, Pak? Sejak hari Senin kemarin, Pak. Informasi nanti sampai hari Jumat anak-anak belajar di rumah. Masuk kembali hari apa, Pak? Masuk kembalinya nanti hari Senin, Pak. Berarti berapa hari, Pak, diliburkan atau di PJJ kan, Pak? Diliburkan itu berarti 5 hari, Pak. Jadi sampai Jumat. Artinya siswa belajar di rumah? Belajar di rumah. Itu kenapa, Pak? Menyusul apa, Pak? Karena ada informasi ada salah satu siswa yang terkena COVID dari orang tua. Nah, antisipasinya seperti apa, Pak? Nah, jadi karena ada informasi seperti itu langsung sekolah ambil tindakan siswa di PJJ-kan. Pemberhentian sementara pembelajaran tatap muka di sekolah tersebut akan berlangsung selama 5 hari dan akan kembali berjalan normal pada pekan depan. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau akselerasi percepatan vaksinasi se-Indonesia secara langsung di Balairung Budi Utomo, Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, pada Kamis 3 Februari 2022. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau akselerasi percepatan vaksinasi se-Indonesia secara langsung di Balairung Budi Utomo Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat pada Kamis 3 Februari 2022. Dalam kunjungannya tersebut, Kapolri didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, serta Kasum TNI Letjen Eko Margiono. Akselerasi vaksinasi ditargetkan sebanyak 1.400.000 dosis untuk masyarakat mendapatkan vaksin dosis pertama, kedua, dan ketiga. Seluruh stakeholder terus melakukan akselerasi vaksinasi dan melakukan percepatan vaksinasi kepada lansia serta anak-anak. Dalam tinjauan akselerasi percepatan vaksinasi, Kapolri Jenderal Listio Sigit menekankan masyarakat Jabodetabek untuk melakukan vaksin booster, serta tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan guna mencegah laju pertumbuhan virus COVID-19 varian Omikron. Kegiatan hari ini kita laksanakan vaksinasi secara serentak di 34 provinsi dengan target hari ini 1.400.000. Kemudian untuk di wilayah Depok sendiri, khususnya di tempat ini 2.500 khusus vaksin ketiga ataupun booster. Tentunya dalam kesempatan ini saya ingatkan pada seluruh masyarakat dan juga rekan-rekan yang bertugas untuk membantu melaksanakan akselerasi untuk mengingatkan kembali khususnya bagi yang berusia lansia dan kemudian anak-anak. Karena untuk varian baru Omikron ini memang berjangkit ataupun menular di segala usia. Yang bisa kita lakukan untuk menghadapi varian yang ada adalah dengan mengikuti vaksinasi. Jadi yang sudah waktunya 6 bulan, sudah vaksin kedua, khususnya di wilayah Jabodetabek, silakan ikuti vaksin booster. Dan yang paling penting adalah walaupun sudah vaksin, tingkatkan kembali protokol kesehatan karena kita melihat bahwa disiplin terkait dengan penggunaan masker, kemudian juga dapat interaksi, ini banyak juga yang kemudian lupa dan membuka masker. Tolong kali ini diingatkan kembali bahwa seluruhnya, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang memiliki tingkat interaksi tinggi, tempat kerumunan, tolong untuk betul-betul menggunakan masker. Prokes, vaksin, yang belum 2 kali segera kejar, yang sudah 2 kali, yang akan booster silahkan untuk diikuti di gerai-gerai yang sudah disiapkan. Mungkin itu
yang bisa kita sampaikan. Dari Depok, Jawa Barat, tim Sinpo TV melaporkan. Masyarakat Tionghoa tetap merayakan perayaan Imlek atau Tahun Baru Cina tahun 2022 di tengah pandemi COVID-19. Perayaan Imlek tersebut dilakukan di Wihara Dharma Bakti atau biasa dikenal Petak 9 yang merupakan wihara tertua di kawasan Pecinan Glodok, Jakarta Barat. Masyarakat Tionghoa tetap merayakan perayaan ibadah Imlek atau Tahun Baru Cina di tahun 2022 di saat pandemi COVID-19 masih berlangsung. Dan saat ini DKI Jakarta tengah dilanda peningkatan kasus varian Omikron sehariannya. Saat ini pemirsa, saya sedang berada di Wihara Dharma Bakti atau yang biasa dikenal dengan Petak 9 yang merupakan wihara tertua di kawasan Pecinan Glodok, Jakarta Barat. Seperti yang bisa kita lihat saat ini, Wihara Dharma Bakti ini kondisinya sudah dipadati jamaah atau umat yang akan melakukan ibadah sejak pagi tadi hingga siang saat ini. Walaupun ramai dan dipadati jamaah, pengamanan yang dilakukan aparat gabungan juga sangat ketat. Apalagi saat ini DKI Jakarta tengah menunjukkan angka peningkatan kasus COVID-19, yakni varian Omikron yang saat ini tembus di angka 2.000 kasus. Tadi juga menurut informasi, Menteri BUMN Erick Thohir juga sempat datang ke wihara ini untuk memantau jalannya perayaan Imlek di wihara ini. Tadi juga sempat ada Wali Kota Jakarta Barat dan Kapolres Jakarta Barat, serta Komandan Kodim Jakarta Barat untuk memantau jalannya pelaksanaan perayaan Imlek di Wihara Dharma Bakti ini. Kapolres Jakarta Barat tadi juga sempat memberikan keterangan bahwa pihaknya beserta TNI dan Satpol PP mengerahkan kurang lebih sebanyak 700 personil. Dan tadi juga sempat kami mewawancara Ketua Pengurus Wihara Dharma Bakti yang memberikan penjelasan bahwa Wihara Dharma Bakti ini sudah buka sejak pukul 6 pagi tadi dan akan tutup hingga pukul 6 sore nanti. Berikut adalah keterangan jelas Kapolres Jakarta Barat, Kombes Pol Adi Wibowo, dan Ketua Pengurus Wihara Dharma Bakti, Sherly Wijaya. Jadi saya bersama Pak Wali Kota, Pak Dandim, kita melakukan monitoring, pengecekan di lokasi-lokasi wihara di Jakarta Barat yang melaksanakan perayaan Imlek hari ini. Alhamdulillah pemantauan dari hari kemarin sampai hari ini berjalan dengan aman dan kondusif. Hari ini kita berada di Petak 9 di Taman Sari, Wihara Dharma Bakti. Alhamdulillah juga berjalan dengan baik. Penerapan protokol kesehatan juga dilaksanakan dengan baik. Dilakukan antrian dan lain sebagainya, kita juga melakukan pengamanan, dukungan dari semua pihak. Intinya pelaksanaan Imlek sampai hari ini di wilayah Jakarta Barat berlangsung aman dan kondusif. Kami semuanya gabungan, ya, kami melakukan gabungan pengamanan sekitar hampir kurang lebih 750 dari pemerintah kota dan Kodim. Juga ada BKO dari Polda. Persiapan Imlek sudah kita lakukan dari minggu lalu. Jadi untuk menyambut Imlek ini kita melakukan bersih-bersih, kita memasang aksesoris Imlek supaya kita lebih meriah gitu menyambut Imlek, dan prokes juga kita terapkan di sini. Paling ya seperti itu aja. Hari ini kita buka dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore saja. Kita di sini cek suhu sudah pasti, mencuci tangan, memakai masker itu sudah pasti, menjaga jarak, dan di ruang utama di sini kita menerapkan 50% dari kapasitas biasanya. Selebihnya mengantri dari samping gedung kita dari depan sampai ke belakang. Ratusan PMKS atau penyandang masalah kesejahteraan sosial Selasa pagi berdesak-desakan berebut angpau dari jemaat usai melakukan ibadah Imlek di kawasan Petak 9 Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Kericuhan sempat terjadi lantaran banyak PMKS yang tidak mendapatkan angpau. Selasa pagi, ratusan PMKS atau penyandang masalah kesejahteraan sosial tampak sudah memadati kawasan sekitar Klenteng Wihara Dharma Bakti, Petak 9, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Kericuhan dan aksi saling dorong sempat mewarnai proses pembagian angpau yang dibagikan oleh jemaat usai melakukan sembahyang di vihara. Selain dari dalam kota, ratusan PMKS ini diketahui juga banyak yang datang dari luar kota.
Mereka datang untuk mencari angpau dari jemaah yang merayakan Imlek. Para PMKS ini mayoritas ibu-ibu dan banyak juga yang membawa anak di bawah umur untuk berburu angpau. Menurut keterangan sejumlah PMKS, dirinya sengaja datang ke lokasi ini memang untuk mencari angpau. Dirinya mengaku bisa mendapat angpau sebanyak 150 hingga 200 ribu rupiah. Sini jam 8. Udah jam 8? Dari kota Bu ya? Iya. Oh, biasanya mau kalau setiap Imlek ngomong sini Bu ya? Iya. Oh iya. Terus dapat berapa Bu? Belum Bu ya? Biasanya dapat berapa Bu? Tadi dapat 200. Oh 200-an. Iya. Terus nanti gini gimana Bu? Berarti nunggu aja di sini nih Bu ya? Iya. Sama siapa Bu kesini Bu? Sama anaknya. Bu tadi yang pas berebutan itu hidup ya? Itu. Nggak dapat tapi? Enggak. Berarti mau di sini sampai jam berapa Bu kira-kira Bu? Jam 12. Kalau aja barangkali takut ada bagi-bagi jam buat. Sekarang buat udah nggak ada Mas. Nggak kayak sama. Dulu biasa bisa dapat berapa Bu tahun lalu Bu? Nggak dapat alhamdulillah sih 200 pego. Sekarang nggak ada, belum dapat sama sekali. 200 pego dulu tahun lalu Bu ya. Akibat dari pembagian angpau ini menimbulkan kerumunan di lokasi. Petugas Satpol PP dan petugas P3S Suku Dinas Sosial Jakarta Barat yang ada di lokasi tidak dapat berbuat banyak lantaran banyak PMKS yang ada di lokasi. Memasuki perayaan Tahun Baru Imlek, sejumlah vihara mulai dipadati umat Tionghoa sejak pagi. Tahun Macan Air menjadi harapan bagi umat Tionghoa untuk memulai hal baru dengan semangat kebangkitan. Perayaan Imlek atau Tahun Baru China 2573 Kongzili disambut dengan show Macan Air yang sekaligus menjadi pertanda pergantian awal musim. Salah satu vihara di kawasan Mangga Besar, seperti Vihara Avalokitesvara, sudah mulai ramai pengunjung untuk beribadah sejak pagi hari. Dengan adanya pandemi COVID-19, pihak vihara terpaksa meniadakan kebaktian pada malam hari dan hanya ada pada siang hari. Selebihnya, jemaat hanya bisa melakukan aktivitas ritual ibadah dengan cara masing-masing. Perayaan Imlek memang sudah menjadi budaya yang kental di tanah air. Di Tahun Macan Air, Biksu Duta Samyak menjelaskan, filosofi macan air adalah salah satu hewan pelindung yang bisa diartikan untuk manusia agar bersemangat dalam kebangkitan. Begitu juga pengunjung, berharap di Tahun Macan Air ini mereka bisa lebih semangat dalam menjalani aktivitas yang baru. Kemudian bisa terlepas dari pandemi COVID-19. Macan di dalam budaya Tionghoa itu kan sebagai pelindung, ya sebagai makhluk yang memberikan perlindungan, penjagaan, ya kan. Dan macan kan memiliki kekuatan yang sangat besar. Jadi di Tahun Macan Air ini kita diajak untuk memiliki semangat, memiliki kebangkitan. Jadi kita tidak boleh terlalu lama dalam kemalasan. Ya, kita tidak boleh terlalu lama dalam kelesuan karena kita tahu bahwa kondisi saat ini kan kita menghadapi pandemi COVID-19. Banyak orang yang sudah menyerah, banyak orang yang sudah tidak mau bangkit lagi, sudah tidak punya harapan. Jadi harapan di Tahun Macan Air ini kita harus segera bangkit, kita harus berani untuk maju, jangan mudah menyerah, jangan takut, jangan khawatir. Nah, kita harus punya harapan yang baru, ya. Kemudian terkait dengan agenda di vihara ini, apakah dalam pandeminya ada yang beda atau sama saja seperti biasa-biasanya? Kalau kegiatan di wihara sih setiap tahun sama ya, cuman karena sekarang kondisi pandemi, sehingga wihara ini memberikan batasan-batasan khususnya untuk jumlah umat yang hadir dan tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Cuman kalau kegiatan memang ada beberapa jadwal yang diubah, yang biasanya kayak kemarin itu kan setiap malam Imlek itu kita selalu ada kebaktian menyambut malam Imlek setiap jam 11 malam. Ya, setiap tahunnya jam 11 malam. Cuman kemarin kita tiadakan karena untuk menjaga protokol kesehatan karena juga udah malam, ya kan takut ada kerumunan. Jadi wihara kemarin hanya dibuka hanya untuk orang yang mau berdoa pribadi, tidak ada kebaktian. Nah, kebaktian hari ini nanti akan ada puja persembahan pada para Buddha Bodhisattva jam 11 siang.
Jadi agenda malam itu hanya berdoa, tidak ada Iya, doa pribadi untuk para umat yang mau hadir, mau pasang dupa, pasang pelita, dipersilakan. Tetapi tidak ada kebaktian bersama. Ya. Kalau dari Su sendiri terkait dengan harapan di tahun ini gimana? Kalau harapan saya adalah, saya mengharapkan umat Buddha di seluruh Indonesia bisa tetap menjaga protokol kesehatan. Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Ya, jangan kita memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk, harus kita hempaskan jauh-jauh. Mulai sekarang, tahun ini kita harus berubah menjadi pribadi yang lebih baik agar kedepannya kita bisa jauh lebih beruntung, lebih bahagia. Harapannya bisa lebih baik, bisa lebih stay aja, terus bisa lebih jaga kesehatan dan protokol semuanya sih. Gitu. Terkait dengan varian COVID-19 ada Omikron gitu-gitu, mengkhawatirkan nggak sih dengan datang langsung ke sini? Kalau mengkhawatirkan ada, cuma mungkin untuk dijaga aja dan jaga jarak sih sebenarnya. Gitu. Kenapa sering datang ke vihara ini? Apa pilihan? Karena bagi saya ya itu ke satu nyaman, terus protokolnya itu benar-benar dijaga. Ketiga itu benar-benar safe healthy banget, jadi semuanya tuh benar-benar ada gitu. Peran alumni di dunia kerja dan di tengah masyarakat merupakan cerminan dari alma mater. Peran pengurus alumni lainnya yakni sebagai jembatan antara alumni dengan alma mater untuk tetap terjalin hubungan dan saling mendukung. Pengamat politik Voxpol Pangisarwi Caniago mengatakan, peran alumni sangat penting bagi kampus untuk berkolaborasi. Ia juga menyampaikan, alumni merupakan tulang punggung bagi kampus untuk memajukan kampus. Pertama tentu peran bagaimana alumni ya. Alumni ini kan menjadi penting ya sebuah kampus. Pertama tentu kolaborasinya menjadi penting karena sumber kemajuan kampus itu kan sangat bergantung kepada kolaborasi alumninya. Jadi keterampilan skill yang dimiliki itu kan bisa dicapai lewat bagaimana kemampuan alumni untuk mengelaborasi, membuat kolaborasi, bagaimana menghimpun orang-orang hebat ini untuk bisa memajukan kampus. Sehingga kemajuan kampus itu ya tulang punggungnya pada alumni. Yang kedua adalah mahasiswa hari ini memang dianggap satu sisi itu generasi milenial yang betul-betul terkoneksi dengan digital, dengan media sosial. Dan itu baik sebetulnya karena di situ lahir orang-orang kreatif, industri kreatifnya hidup, penciptaan lapangan pekerjaan juga Mas. Tapi pada sisi lain menyimpan banyak masalah juga karena generasi digital milenial ini sekarang kan sibuk dengan gadgetnya, gawainya dan tidak terlalu aktif di gerakan-gerakan aktivis ya. Tidak mau ikut masuk kepada kegiatan ekstrakurikuler kampus seperti di HMI, ada di GMNI, ada di PMII ya, dan seterusnya. Jadi mereka justru lebih bangga kalau punya follower yang banyak di Instagram, subscribe yang banyak di YouTube, kemudian punya video-video viral dan punya konten-konten yang bagus. Itu kebanggaan generasi sekarang gitu. Demikian berita sepekan kali ini. Jangan lupa saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.